Dalam uang cash, saya serahkan ke Mbak Novi. Nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya. Tahu kasus yang ini kan? Saya turut prihatin, semoga beliau cepat sembuh dan sehat kembali. Saya hanya mau menambahkan aja karena masih banyak pro dan kontra di masyarakat. Yang namanya pengumpulan donasi itu pasti sudah ada temanya. Dalam hal ini adalah temanya untuk penyembuhan beliau sampai betul-betul sembuh. Namun pada kenyataannya donasi tersebut tidak dipakai sebagaimana mestinya. Mungkin ada yang bilang, ya suka-suka dia lah, kan dia udah terima donasi, duitnya mau diapain ya terserah. Nggak gitu konsepnya. Yang namanya donasi itu harus sesuai dengan niat awal pengumpulan donasi tersebut. Jadi mohon maaf nih, orang-orang seperti dia inilah yang membuat para donatur itu menjadi enggan untuk menyumbang karena sudah skeptis duluan. Untuk kedepannya uang donasi, apalagi yang jumlahnya cukup besar, alangkah baiknya disimpan dulu di sebuah lembaga ataupun institusi yang terpercaya dan dibayarkan secara berkala ke penerima donasi sesuai dengan tagihan ataupun invoice yang ditagihkan. Sehingga uang yang keluar tersebut jelas dan transparan dipakai untuk keperluan apa. Jika pengobatan sudah dinyatakan selesai dan ternyata uang donasi masih ada sisa, uang donasi tersebut bisa dialihkan ke penerima donasi yang lain yang sangat membutuhkan. Sehingga manfaatnya akan bertambah terus. Semoga kedepannya tidak ada lagi penyalahgunaan uang donasi agar para donatur terus mau menyumbang tanpa rasa skeptis. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada orang mengatakan uang itu milik Agus, keliru besar, sangat keliru besar. Ya. Kenapa? Yang perlu diingat, ketika open donasi itu dibuka, ada dua rekening, milik yayasan sama rekening Agus. Ini bukanlah menentukan bahwa kalau masuk rekening yayasan milik yayasan atau masuk rekening Agus milik Agus, bukan begitu. Ini pilihan orang mau transfernya kemana. Tetapi penggunaan tetap transparannya harus ada. Sekarang pertanyaan begini, andai kata umpamanya ternyata 1,3 miliar masuk ke rekening yayasan, apa milik yayasan? Enggak. Tetap penggunaan itu Agus. Nah kalau seandainya, oh masuk rekening Agus, Pak, berarti punya Agus. Nah bagaimana kalau masuk rekening yayasan? Punya yayasan? Kan enggak. Tetap punya milik yayasan, tetapi penggunaannya tetap Agus. Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa ini milik Agus, 100% milik Agus, dan dapat digunakan semaunya, keliru besar. Ini bukan sedekah, ini bukannya orang pengemis pinggir jalan, kita kasih. Nah ketika kita kasih, harapan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Andai kata dia gunakan untuk minum, mabuk-mabukan, atau beli narkoba, kita nggak bisa kontrol, terserahnya dia. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa dari awal ini ada musibah, matanya begini, dan dia berobat menggunakan BPJS pelayanan seperti ini, nah, bagaimana bisa penyembuhan mata? Dibukalah open donasi. Nah, artinya ada kewajiban persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Kacau ini kalau seandainya orang mengatakan sudah milik Agus ya. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Faisal Icang. Bukan Agus Salim Novianti dan Denny Sumargo pilih kumpulkan donasi untuk Mas Icang, korban congkel mata. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke, kamu menangis nih kenapa? Ya, ini juga sih kalau nginget-ngingetnya masih sedih. Iya, saya coba nginget-nginget malah gimana, kenapa gitu ya. Saya coba untuk ikhlas kan di mulut coba ngomong ikhlas, tapi kan hati saya tetap aja. Saya punya anak yang harus saya nafkahin biasanya. Saya biasa aktif di teman-teman saya, komunitas pengajian atau apa. Saya nggak tahu kedepannya gimana saya, karena kan saya bukan ngalamin ini dari lahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi kalau kemarin kan banyak teman datang menghibur, kan malamnya mereka pulang. Di saat mereka pulang berasa lagi gitu kepikiran sendiri, gelap ya kan, sampai ya ke kamar mandi saya dituntun sama anak saya yang umur 6 tahun ya. Anak kamu berapa? 2. Paling kecil? 3 tahun. Mbak, gimana? Apa sebagai adiknya, apa yang kamu menangis, apa yang kamu pikirkan sekarang? Iya kan, karena dia juga keluarga tuh kayak ke saya aja yang udah nikah tuh sering dibantunya sama dia. Iya. Selama mama hidup tuh dia juga paling nolong mama. Jadi ngeliat dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang, bener-bener gak kuat. Guys,
Kalau semua orang dilaporin perihal yang kayak begini-begini, itu sebenarnya kayak apa sih? Mau ngapain sih? Bang Farhad, gue harus mengingatkan dirimu. Kamu itu, klien utamamu itu adalah Agus. Agus ini loh. Terus kamu kan mau membantu. Kata kamu membela kaum lemah. Nah masalahnya Agus ini loh gimana? Faizal alias Bang Icang itu udah sampai dibawa Tenovi ke apa? Malaysia. Kemana Bang Icang itu dibawa kemana? Nih gue kasih lihat dulu ya Farhad Abbas. Lu merhatiin gak sih nih? Nih gue kasih lihat dulu. Novi bawa Icang, bawa Faisal ke Penang kan? Iya kan, ke Malaysia kan? Nah, lu bawa Agus kemana? Sepertinya Mas Agus mempolisikan Teh Novi itu tujuan utamanya bukan untuk memenjarakan Teh Novi, melainkan untuk mengambil dan menguasai kembali uang donasi yang saat ini diamankan di Yayasan Teh Novi. Sehingga saya menduga Mas Agus ini banyak melakukan segala cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Namun sayangnya sikap akhir-akhir ini yang Mas Agus tunjukkan di publik justru itu malah membangun citra yang sangat negatif untuk Mas Agus sendiri. Karena apa? Karena faktanya saya melihat di medsos itu banyak masyarakat Indonesia dan netizen justru menilai Mas Agus itu dengan nilaian yang sangat negatif. Ya seperti orang yang manis dalam berkata-kata, manipulasi, playing victim, dan diduga melakukan rangkaian kebohongan, serakah, tidak tahu berterima kasih, dan tidak beretika. Itu yang sepertinya disematkan untuk Mas Agus dari banyak netizen. Tapi saya khawatir ini justru nanti bukannya Teh Novi yang masuk penjara, malah Mas Agus sendiri yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena bukan tidak mungkin nanti ada serangan balik ini untuk Mas Agus untuk dipidanakan. Bagaimana teman-teman, setujukah kalau Mas Agus ini dipidanakan atau dipenjarakan untuk memberikan efek jerah? Yang setuju atau yang tidak setuju boleh komennya. Tapi jujur sih, saya pribadi masih empati, saya masih prihatin sih sama Mas Agus. Semoga semuanya bisa baik-baik saja dan bisa menempuh jalan damai kalau saya pribadi. Tapi kalau teman-teman ya tidak tahu, coba komennya. Akhirnya Bang Densu langsung menyerahkan bantuan hasil daripada podcast dengan Bang Icang tempo hari. Berikut videonya guys. Makasih banyak ya Mas Icang udah datang sama keluarga. Jadi banyak yang sayang sama Mas Icang gitu. Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar mungkin akan bantu juga nih. Jadi dari super thanks totalnya itu adalah 152.548.722. Kemudian dia akan dipotong 30%. 30% yang diambil YouTube, 70% yang bisa kita ambil dari 152. Karena itu kita udah berembuk, maka kita bulatkan saja menjadi 155. Jadi ini bisa buat bekal, dan ini uangnya udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi. Tadi Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Icang dan keluarga lewat Mbak Novi. Mungkin pengen ngomong sesuatu buat yang berdonasi, Mas Icang. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Novi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Mudah-mudahan semua yang sudah membantu menistihkan rezekinya
Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Ya dengan cara apapun gitu masih bisa ketolong matanya walaupun cuma sebelah. Gitu ya guys. Bagaimana pendapat kalian guys? Bandingin antara Bang Ical dengan yang sebelah. Masih banyak yang sayang tentunya ya guys. Ketulusan daripada yang berdonasi ke Bang Ical. Thank you. Bukan Agus Salim, Pratiwi Novianti, dan Denny Sumargo lebih pilih kumpulkan donasi untuk Mas Icang, korban pecongkelan mata. Jagat maya sempat dihebohkan dengan aksi sadis yang diduga dilakukan oleh komunitas Vespa dan Punk. Bagaimana tidak, korban yang disebut merupakan anggota LSM Garuda Pejuang Masyarakat Indonesia atau GPMI. Bernama Icang Nasution dicongkel kedua matanya. Tampak dari video yang beredar, pelaku dengan tangan berlumuran darah mencongkel kedua mata korban yang telah terbaring tidak berdaya. Beruntungnya meski mendapat tindakan yang begitu kejam, korban masih hidup dan terbaring lemah di rumah sakit. Dirinya dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit. Tubuh korban yang dipenuhi dengan tato tersebut hanya bisa terbaring lemah dengan kondisi kedua mata ditutup perban dan lehernya dipasang kerah leher atau cervical collar. Cervical collar adalah alat yang digunakan untuk menyangga leher dan tulang cervical gegara cedera. Kini kondisi korban yang bernama Icang tersebut mengalami kebutaan. Karena itulah Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti turut mengumpulkan donasi untuk Faisal alias Icang, korban kejadian tragis congkel mata di kawasan Gunung Putri, Jawa Barat. Dalam video di TikToknya, Denny Sumargo menyebut Faisal Icang untuk memberikan uang donasi yang sudah terkumpul. Meski jumlahnya tak sebanyak Agus Salim hingga miliaran rupiah, mantan anak pang tersebut tetap terlihat bersyukur. Hal ini membuat banyak orang merasa bersimpati dengan Faisal Icang. Terlebih beberapa foto lamanya beredar di media sosial memperlihatkan kebaikan yang kerap dilakukannya.